Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, jikalau saudara setuju bahwa Israel di zaman Alkitab adalah umat pilihan Tuhan dan Israel di zaman sekarang adalah orang hebat dan orang pintar, silahkan like video ini dan juga share atau bagikan bagi banyak orang supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara, sebelum kita lanjut, mari kita melihat video yang berikut ini. Karena tidak ada di Quran satu umat pun yang diunggulkan selain Bani Israel. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Tidak ada umat yang diberi keutamaan oleh Allah kecuali Bani Israel. Dalam perangnya Israel ngelawan Arab 21 negara, ngelawan 1 negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung. Saudara, untuk lebih lengkapnya mari langsung saja kita simak cuplikan video yang berikut ini. Hamas ini keluarnya si Ismail Haniyah itu. Nanti tahu dia menyerukan jihad di Palestina dan rakyatnya mati dibantai. Dianya berada di mana? Di hotel bintang 5 di Qatar. Kurang ajar kan? Mereka teriak-teriak jihad dan menyebarkan penderitaan rakyat Palestina dengan video-video yang ada ini untuk meraup keuntungan untuk mereka. Karena sumbangan-sumbangan tersebut akhirnya terarahkannya ke mereka. Mereka habis panen ini dengan dibantainya para rakyat Palestina. Tahu gencatan senjata kemarin yang akhirnya mereka lakukan dengan Israel? Kesepakatan itu dia sepakati dari mana? Di tanah perang? Enggak, di hotel bintang 5 bro. Di Qatar itu. Ya, cuma realistis lah, lebih realistis lah. Minimal dia udah. Jadi kan Hamas nih, ya ormas kecil, kok bisa nggak hancur-hancur? Kenapa susah benar Israel ngancurin Hamas? Padahal ormas kecil kan? Kenapa nggak hancur? Dia yang bikin. Mereka perlu justifikasi buat mereka untuk membenarkan diri, untuk membantai rakyat Palestina dan memukul mundur perbatasan. Mereka perlu. Sehingga digerakkanlah, diprovokasilah rakyat Palestina oleh gerakan Hamas ini, kemudian bergerak satu orang, bom bunuh diri di perbatasan, bang, 4-5 orang lah Yahudi mati. Oke? Oh, hujan. Turunkan puluhan tank, puluhan helikopter, bantai ratusan, pukul mundur perbatasan. Tuh, selalu begitu. Kenapa nggak mati-mati nih Hamas? Kenapa? Dia yang bikin, dia perlu supaya dia bisa juga di mata internasional play victim. Berperan sebagai korban, kita diserang, diteror sama rakyat Palestina. Dia yang bikin, Bahlul, dia yang bikin. Udah berapa puluh tahun berjalan begini nih drama, masih nggak bisa kita melek. Kayaknya nggak perlu umur tua untuk bisa berkesimpulan demikian, nggak perlu itu. Perlu basirah aja. Kita ini dibohongin media aja udah. Apalagi yang nggak bisa neliti sendiri, nggak punya cukup lidah dan bahasa untuk baca sendiri, cuman bisa mengkonsumsi apa yang diterjemahkan, ya udah. Nggak bisa banyak berharap. Ustadz Abdul Somad pernah menghalalkan bom bunuh diri di Palestina yang disebut dengan Harokah Istishhadiyah. Saya bilang jangan main-main dengan fatwa. Meskipun Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa ini halal dilakukan di Palestina, tidak boleh dilakukan di Indonesia karena Indonesia negara damai. Persoalannya kelompok teror tidak menganggap Indonesia ini negara damai. Ini Darul Harb, ini daerah perang ini. Dan terbukti pelaku bom Katedral Makassar di dalam handphonenya itu ditemukan videonya Abdul Somad ketika berfatwa tentang bom bunuh diri halal sebagai Harokah Istishhadiyah. Saya protes, jangan main-main Ustadz dengan fatwa ini. Karena fatwanya Abu Bakar Naji dalam kitab Idarat at-Tawahhus yang sebenarnya ditujukan kepada orang-orang di Irak dan Suriah ketika ISIS berjaya pada tahun 2012, fatwanya dikeluarkan oleh Abu Bakar Naji, seorang ulama Saudi. Fatwa itu akhirnya apa? Dipakai juga di Indonesia. Fatwa itu no boundaries, borderless bagi sebagian orang. Jangan kemudian dianggap ini hanya berlaku di Palestina, di sini tidak berlaku, nggak bisa. Perspektif orang berbeda-beda, interpretasi orang berbeda-beda. Akhirnya apa? Fatwanya Abdul Somad dipakai di sini. Masih ada itu di Google videonya. Ada seorang pelaku bom Katedral Makassar, seorang ibu-ibu mengatakan ini Harokah Istishhadiyah, boleh dilakukan di Makassar. Coba. Karena tidak ada di Quran satu umat pun yang diunggulkan selain Bani Israel. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Tidak ada umat yang diberi keutamaan oleh Allah kecuali Bani Israel. Makanya Bani Israel ini adalah kelompok manusia yang sudah diberi nikmat. Bukan sama dengan Israel dan Palestina. Jika saya simpel aja, simpel aja. Nah, itu yang baik itu saja. Kalau sudah berunding, kemudian
Israel dianggap salah. Lah Israel salahnya gimana? Kalau dia nembak orang salah berarti apa? Hamas juga gitu loh. Terhadap orang Israel sendiri dengan mereka melemparkan apa itu peluru dan roket-roket ke pemukiman Yahudi, apa tidak bisa mematikan orang juga. Ada yang nanya kepada saya, lah kenapa kok gitu kok tidak mau apa menganggap ada nggak mau berbeda dengan Palestina? Karena karena Hamas nggak mau mengakui nggak mau mengakui Israel, apa masalahnya? Karena sana ada sengketa yang lama sekali sampai sekarang bahwa menurut Israel Yerusalem itu ibu kota mereka, menurut orang Arab bukan, itu masalahnya. Nah, kenapa kita tidak mau apa ya mengetahui sebenarnya persoalannya di situ, jadi bukannya mau apa-apa ya. Nah, yang susah itu kan Hamas itu sebenarnya berbohong. Seperti sekarang ini sebelumnya seolah Israel yang salah, dia tidak, padahal tidak benar, dia juga salah. Kalau kita mau objektif dari awal lah, yaitu bangsa Palestina dan bangsa Syria, Lebanon, itu bukan orang Arab, nah, itu orang Indonesia. Jadi ada bangsa Yahudi, bangsa Indonesia, bangsa Arab, macam-macam. Nah, ini cara kita mau melihat ke belakang sampai demikian. Ada bangsa Turki, tapi satu hal yang penting, menurut saya membuat surat kepada duta besar Palestina di sini, kepada duta besar, kepada Presiden Israel, kepada berbagai pihak, itu atas nama PKB, DPP PKB, bahwa kita prihatin dengan terjadinya pertempuran di sana itu. Ya, mau bela Palestina. Saudara, sambil Saya membela menonton Palestina, atau tapi saya mendengarkan tidak membela penjelasan Hamas. dari Beda ya? tokoh Saya membela video Palestina. ini, Dakwah-dakwah kita pastikan tekan ketika membahas tombol like tentang Al-Mahdi atau itu ujungnya subscribe Palestina. dan share Tapi video saya tidak ini bela Hamas. supaya Karena menjadi Hamas berkat difatwakan bagi banyak terlarang dan orang. menyimpang oleh ulama Al-Azhar. Dikatakan menyimpang oleh ulama Saudi. Terus antum mau bela? Bedakan membela Palestina dengan membela Hamas. Tapi kalau ada yang mau ikut Hamas, monggo silakan. Saya tidak larang, itu hak antum. Cuma saya ngikutin petua ulama kita yang Mu'tabar, yang mereka sudah melarang itu. Di Saudi jika ada imam masjid resmi negara menyanyikan lagu-lagu Hamas dan lagu-lagu Ikhwan, langsung dipecat. Itu beberapa syekh sudah dipecat. Saya tidak suka sebut namanya karena mereka masih hidup. Di Indonesia memberikan kebebasan, ya. Hamas, tahu nggak Hamas siapa? Nggak tahu kan? Kita tahunya Palestina. Ya, karena kita kadang-kadang donasi, kita nggak tahu donasi ke siapa. Saya suka Bapak Ibu hobi donasi, tapi pastikan donasinya ke siapa. Kalau kita donasi ke lembaga yang diakui oleh pemerintah. Jadi tolong pengurus masjid jangan sampai harta-harta yang diberkahi Allah ini kemudian salah jalur. Salah satu tokoh dakwah itu ngirim dana ke Suriah. Yang nerima siapa? Kelompok teroris. Ya. Hamas itu dulu sempat berpolemik dengan presiden yang lama, Yasser Arafat. Yasser Arafat ini ingin mencari titik temu yang menguntungkan bagi masyarakat Palestina. Dan menurut beliau setelah lama berjibaku dalam hal ini, jalurnya cuma damai. Tapi kelompok Hamas menolak. Karena bagi Hamas, siapapun yang berdamai dengan Israel berarti dia antek Israel. Nah, ini logikanya sudah nggak nyambung. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu antek Israel dan boleh dibunuh. Jadi begini, orang Israel itu mengklaim mereka itu tanah air mereka karena Nabi Musa pernah tinggal di situ 40 tahun. Dijawab oleh orang Arab, Nabi Musa ke situ tuh adalah tersesat. Kalau orang tersesat, bagaimana mengklaim itu tanah airnya? Jadi mengklaim tanah air tersesat itu nggak bisa dong. Iya kan gitu. Nah, Israel ini kan anak cucunya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel, itu Nabi Yakub itu namanya Isra. Makanya surat Isra itu konon katanya surat Bani Israel namanya. Sehingga surat Al-Isra itu di dalamnya adalah berbicara tentang Bani Israel. Makanya suratnya Al-Isra gitu. Namanya Israel itu nama Tuhan. Jadi itulah asal usulnya. Selama dalam perjalanan sejarah bangsa Yahudi atau Bani Israel ini selalu terlunta-lunta dan selalu dinisbahkanlah. Dari sejak zaman Fir'aun ya mereka dibunuh-bunuhin, di Hitler ya dibunuh-bunuhin, di Jazirah Arabia ya diusir-usirin
yang mengusir orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab itu kan Sayyidina Umar. Dihabisin semuanya sampai tidak ada sepotong Yahudi pun yang tinggal di Madinah. Semuanya harus keluar. Di Hitler 6 juta digas, dibunuh semuanya itu. Ini bangsa dunia kan melihat Yahudi kan iba. Jadi berdirinya negara Israel sekarang ini itu apakah ada kaitannya dengan Yahudi, apakah dengan Bani Israel, ataukah itu ideologi baru yang disebut Zionisme. Nah, Zionisme itu muncul pikiran dari seorang wartawan Yahudi namanya Herzl. Dia bercita-cita ingin mendirikan Zion. Zion itu adalah sebagai tempat benteng, namanya bahasa Arabnya Sohyun, bahasanya Zion. Nah, jadinya Zionisme itu adalah satu paham radikal mereka mendirikan satu negara. Waktu itu negara Arab terbagi, ada yang dijajah Perancis, ada yang dijajah Inggris. Yang dijajah Perancis itu bagian Afrika Utara, ini justru jadi panjang ya, seperti Maroko, Aljazair, Tunisia itu nih. Tapi yang lainnya sampai Irak semua itu, sampai Saudi Arabia, Yaman, semua jajahan Inggris. Nah, Herzl itu akhirnya menemui seorang menteri luar negeri Inggris namanya Balfour namanya. Dia minta belas kasihan bahwa kami suatu bangsa, eksis kami bangsa. Kami tidak sama dengan Armenia, kami tidak sama dengan Kurdi, kami tidak sama dengan Arab, kami tidak sama dengan Egypt, kami ras kami Yahudi. Kami ingin mendirikan negara. Di mana negara yang dibangunnya? Terserah. Kami hanya minta sebidang tanah sekecil apapun. Katakanlah seperti negara Nauru ya, yang negaranya hanya sekitar berapa kilometer lah, kecil, paling kecil sekali di sebelah sananya Solomon Island ya, dekat Afrika sana, dekat Australia. Ya, sekarang lagi bangkrut negaranya. Itu penduduknya hanya 14.000 orang. Dulu kaya raya, sekarang udah bangkrut lagi. Mereka minta pulau atau apapun, terserah Inggris mana saja. Nah itulah lalu Kementerian Luar Negeri Inggris itu melalui Balfour, namanya Perjanjian Balfour, itu memberikan surat janji kepada Zionisme itu, kami akan memberikan tanah. Saudara, dari apa yang mereka sampaikan, kita bisa mengerti bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang kuat dan juga bangsa yang pintar karena Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Mungkin saat ini mereka tidak percaya kepada Yesus, sebagian dari mereka, tetapi janji Tuhan itu tetap tergenapi dalam kehidupan mereka. Ya kan gitu. Tadinya mentanya tuh di Eritrea. Tetapi nggak tahu bagaimana hasil keputusan pemerintah Inggris akhirnya menyerahkan memberikan tanah di daerah Palestina. Karena di situ ada cikal bakal, ada kaitan sejarah, yaitu adanya Haikal Sulaiman, Sinagog Sulaiman juga di situ, kerajaan Daud juga di situ. Nah maka akhirnya diberilah sepotong tanah yang hanya berapa ribu hektar lah, hanya Tel Aviv sekitarnya itu. Sekarang menjadi besar itu mereka beli dari rakyat Palestina. Beli, saya mengerti beli, tapi kan ada tekanan politik karena waktu itu kan masih dijajah oleh Inggris. Kayak kita zaman dulu kan dibeli katakan, tapi kan dibeli sewenang-wenang kan, betul nggak? Gitu, oke beli, sampai sekarang menjadi Palestina. Nah begitu dapat ini, mulai bergerak mereka mencari dana, karena orang Yahudi itu dari orang-orang kaya di Amerika di mana-mana. Nah makanya seorang pencari dana itu namanya Goldemeier. Goldemeier itu seorang perempuan Yahudi, dia yang mencari dana sampai cukup dana dan berdirilah negara Israel. Maka dialah Perdana Menteri yang pertama kali namanya Goldemeier. Oke? Jadi sekarang persoalannya setelah Inggris pergi, menjadi persoalan berikutnya. Negara Palestina pun belum ada, etnis ada, tinggal di situ. Disitulah dua berdampingan. Dunia menghendaki negara itu sama-sama adanya equality, bahwa Palestina negara merdeka, Yahudi Israel juga negara merdeka. Tetapi kan Israel juga kan tidak nyaman ada negara Palestina yang ada di sampingnya, sedangkan tanahnya kan terkotak-kotak menjadi susah, kan ada bagian sana, ada bagian sini, kayak Berlin Barat, Berlin Timur, adanya di mana kan gitu. Sebetulnya resolusi PBB itu sudah ratusan, lebih dari 290 resolusi PBB mengatur berdirinya negara Palestina itu, sampai sekarang menjadi persoalan. Lalu di mana yang kalah dalam perangnya? Israel melawan Arab, 21 negara melawan 1 negara, sampai sekarang belum pernah menang Arab itu.
Baik, saudara Tuhan, itu penjelasan beberapa tokoh di video tadi tentang kehebatan dan kekuatan Israel, dan ada beberapa dari mereka mengatakan bahwa kehebatan dan kekuatan mereka itu berasal dari Tuhan. Dan kalau kita merujuk kepada Alkitab, kalau kita kembali melihat sejarah bangsa Israel dalam Alkitab, mereka adalah orang hebat dan orang kuat. Karena kenapa? Karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Jadi Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan membuat mereka kuat dalam Tuhan. Sehingga segala tantangan hidup, segala persoalan yang diperhadapkan dengan mereka bisa melewatinya begitu saja ketika Tuhan menyertai mereka, ketika Tuhan turun tangan ya menyelesaikan persoalan mereka. Saudara, mereka menjadi umat pilihan Tuhan karena Tuhan sendiri yang memilih mereka menjadi umat kepunyaannya. Dan ini satu keunggulan daripada bangsa Israel. Dan saudara dalam Tuhan, semoga video tadi memberkati kita, memberikan kita pemahaman baru tentang Israel, dan semoga memberikan kita pengertian bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, dan yang maha kuasa. Dan juga semoga video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.